terkait dengan suka lah ya, yang antum bisa mungkin sebutkan yang tadi itu. Nah sekarang yang saya mau tanya terkait tentang dukanya. Tentunya ketika kita dalam satu lembaga, mungkin dalam satu dalam satu keadaan, mungkin dalam satu tempat, pasti ada namanya suka dan duka. Kira-kira dukanya apa yang saat ini? Ya, udah pas santai aja ya. Dukanya itu tadi pada saat anak-anak yang biasanya yang baru masuk ya, itu kan kita agak sulit dalam menyesuaikan menyesuaikan dia ketika kehidupan di pondok itu beda dengan kehidupan antum di rumah. Itu yang agak sedikit. Tapi sifat manjanya gitu atau seperti apa tuh? Bisa jadi sifat manjanya, kemudian kadang juga dia pengen, karena biasa di rumah pengennya pulang terus. Tapi setelah saya amati, setelah mungkin sudah setahun, biasanya anak pondok itu justru kalau misalnya dia pulang, dia kangen sama teman-temannya. Biasanya cepat menyesuaikan keadaan gitu saat ya. Dia terbukti sama anak-anak santri kita sekarang ya. Ini kan pada saat sudah di rumah semua, mereka sering tuh bikin status atau story gitu ya. Mereka bilang apa kangen pondok kayak gitu kan. Ya itu terbukti gitu. Setelah mereka menyesuaikan diri di pondok selama 6 bulan atau setahun, insya Allah itu. Oh iya, jadi ada satu kerinduan yang mungkin dalam diri mereka yang menyebabkan mungkin mereka akhirnya ingin kembali ke pondok mungkin seperti itu saja. Ya termasuk saya juga. Gitu. Ya kita juga begitu di sini San. Yang biasanya rame gitu kan, anak-anak rame dengan aktivitasnya ya. Walaupun terkadang kita juga jengkel sih dengan anak-anak kalau sudah double gitu kan, ada di kelas tahu kemudian mereka ngeyel ya. Terkadang kita jengkel juga. Tapi hebatnya anak-anak ini nakalnya bukan nakal kayak ya saya tidak menyebut yang lain ya, maksudnya kalau biasa anak-anak di luar sana kan ada yang kayak sudah sampai ke narkoba gitu kan. Tapi karena kita di sini ya paling nakalnya ya paling nakal sama temannya aja. Yang gitu. wajar lah yang wajar. Memang seperti itu ya. Kan kita juga pernah di pondok ya. Kita juga pernah rasakan bagaimana aktivitas di pondok, apalagi laki-laki Ustaz. Ya. Laki-laki mah kalau nggak nakal ya, kalau nggak terlalu ini kan bukan laki-laki namanya. Ya kita juga rasakan antara kan kita sekarang terbagi menjadi 2 kampus saja, 2 lokasi, satu yang Ikhwan, satu Akhwat. Itu terasa sekali memang Ustaz. Ya kalau kita berada di kampus Ikhwan, kita luar biasa pokoknya hawanya. Ke sana aja sudah gitu kan. Tadinya sudah kayak siap-siap pasang diri gitu kan. Begitu kita sampai di pondok Akhwat, kita ya agak kemayu lagi gitu ya. Begitu ke Akhwat, mulai kayak pokoknya persiapkan diri lah. Ya kayak memang seperti itu Ustaz. Iya. Nah ini ada satu pertanyaan yang menarik ini Ustaz, terkait tentang kebijakan pemerintah yang kita harus berdiam diri di rumah gitu ya, social distancing, kemudian sampai berdampak kepada pembelajaran juga yang harus daring ya. Nah, itu kira-kira menurut antum lebih sulit mana saat ini, kita tanya tentang tingkat kesulitannya. Menurut antum lebih sulit mana, mengajar dengan metode seperti ini atau bertatap muka langsung? Ya kalau menurut saya lebih sulit dengan metode seperti ini gitu. Daring. Kenapa? Karena ketika bertatap muka ini untuk seorang guru ya, dia bisa langsung tahu apakah anak ini mengerti gitu. Apakah ini kurang mengerti atau ini memang belum mengerti gitu. Jadi kita tuh seorang guru kan bisa tahu tuh. Oh ini sudah ngerti, ini belum, ini tidak mengerti sama sekali gitu kan. Karena ada tingkat kesulitannya di situ saja. Ya, jadi kita tidak bisa membaca anak. Kemudian apabila kita memberikan tugas, nah biasanya itu si anak dia langsung buka ke Google, nyari jawaban di situ. Iya. Jadi ada Sheikh Google ya. Ada Om Google yang membantu mereka. Yang berpikir kan Google-nya gitu, bukan anaknya gitu kan. Betul. Artinya mungkin ya kita juga tidak bisa menilai 100% bahwa anak kita ini betul-betul hasil kerjanya dia gitu ya. Artinya bukan kita suuzon ya, tapi kan ya seperti itulah keadaan. Tapi kira-kira menurut antum apakah metode-metode seperti ini memang efektif untuk anak-anak kita atau seperti apa metode daring ini? Kalau untuk saat ini sangat efektif apabila misalnya gurunya itu berinisiatif untuk membuat video. Karena gini,
kalau misalnya pelajaran kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan pakai bacaan aja, insya Allah anak-anak mengerti. Apalagi anak-anak yang hobi membaca gitu. Tapi kalau untuk kayak matematika, fisika, kimia ini kan sangat, kalau cuma dibaca aja kadang-kadang anak-anak ini angkanya dari mana, ini dari mana gitu. Oh iya, apa tuh? Antum ini pengampu guru apa nih? Tadi lupa menyebutkan nih. Saya matematika. Matematika. Jadi memang khusus yang di matematika itu ya, di apa? Bukan kalkulus itu ya, tadi pertanyaan. Kalkulus masuk di matematika. Kalkulus masuk di matematika. Ya, itu agak sulit itu, Sat. Kayaknya agak repot itu ya. Saya dengar gini juga, Sat. Kayaknya apa ya? Saya sempat ngikutin Facebooknya antum. Di Facebook itu kan ada beberapa tutorial, kemudian antum ada bikin video-video. Antum YouTuber juga ya? Kalau dibilang YouTuber sih iya ya, soalnya kita berkecimpung di YouTube gitu kan. Sama juga kalau kita berkecimpung di Facebook, namanya Facebooker. Mungkin boleh di ini kali, Sat. Boleh disampaikan ke pemirsa supaya mereka bisa mengikuti linknya antum ya. Mungkin bisa ya. Coba apa nama linknya nih? Boleh kalian search saja di penelusuran YouTube, itu namanya By Matt Official. Gitu. Atau silakan langsung kunjungi aja Facebook saya Bayu Kurniawan atau IG saya itu bakwan_19. Ada bakwan ya. Bakwan yang digoreng saja. Bakwan itu singkatan Bayu Kurniawan. Saya kalau bicara bakwan siang-siang begini, bakwannya lapar ini. Puasa ini. Iya. Baik. Ini yang terakhir ini, Sat. Saya juga sempat lihat-lihat di Facebooknya antum, kemudian metode yang antum tawarkan sampai yang antum katakan itu bahkan lebih banyak yang komen orang di luar daripada orang-orang kita sendiri, Sat ya. Nah, yang mungkin yang ingin saya tanyakan, Sat, kira-kira ada nggak trik-trik cara membuat video yang antum share itu supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak antum gitu, nah. Silakan, Sat. Kira-kira seperti apa triknya agar pelajaran itu terlihat menarik? Ya. Boleh dilihat dari channel saya itu dari awal video pertama itu saya menggunakan papan tulis. Papan tulis, kemudian saya pegang spidol gitu ya, saya ngajar situ, tapi saya rasa itu agak sedikit kurang efektif gitu. Kemudian akhirnya saya berubah mencari yang lain gitu. Itu saya beli pen tab. Jadi pen yang untuk buat boleh disebutkan mereknya nggak nih? Supaya ini bukan sponsor ya. Oh iya. Pen tab itu ada yang kalau yang murah itu yang Genius. Gak apa-apa, Sat. Siapa tahu yang punya merek nonton, kemudian kita bisa dapat ini ya. Ini ya, dapat apa istilahnya itu? Fee. Iya, fee, reality ya tuh. Endorse ya. Bisa dapat. Kemudian kalau yang Genius itu harga online-nya itu sekitar 600-700, tapi kalau untuk di Tarakan kemarin itu saya cek 850. Kemudian ada juga Wacom. Kalau yang saya pakai itu Wacom. Gitu. Soalnya Wacom ini memang paling baik ya kalau menurut saya selama ini daripada yang satunya gitu, daripada yang lainnya. Itu Wacom harganya kisaran 1 juta, itu yang untuk yang kecil. Kemudian ada juga yang agak gede itu 1.500.000. Jadi saya pilih yang 1 juta itu. Totalitas saja ya. Itu bisa untuk kita buat animasi, kemudian kita buat gambar, buat nulis. Memang fungsinya hanya untuk seperti itu atau bisa untuk dipakai nonton atau game-game juga? Karena ya anak-anak kita ini kan khawatirnya nanti alasan beli seperti itu malah dipakai main game gitu kan. Nah itu dia nggak bisa, soalnya dia bentuknya itu gimana ya, saya juga lupa bawa. Itu dia cuma kayak papan tapi bisa disambung ke laptop pakai USB. Jadi kita nulis di sini tapi gambarnya ada di laptopnya. Oh begitu. Iya. Ya,